kita di Pendopo Kembang Kopi di Wagir, Malang. Ini dengan Mas Fitra, sang pemilik, istilahnya pemangku Pendopo Kembang Kopi. Mas, apa itu? Ini sebenarnya sampai ini bikin apa sih kok? Di puncak gunung terpencil, ada kafe, ada rumah pribadi, ada perpustakaan, ada tempat untuk acara teman-teman kongko. Ini maksudnya sebetulnya kan pendidikan itu nggak hanya di sekolah ya. Jadi ngajarin orang itu nggak hanya di sekolah, dan yang paling penting itu sebetulnya bukan teori bagi masyarakat kebanyakan, tapi praktek. Nah, lalu kalau kita nyari yang namanya ilmu-ilmu praktis, terutama ilmu-ilmu sosial, itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada, bukan berarti nggak ada ya. Banyak, tapi di setiap daerah itu penekanannya, orientasinya kan sebetulnya lebih ke arah profit. Nah, aku ngembangin ini ke arah yang non-profit. Jadi kalau semalam kita ngobrol tentang socio-entrepreneurship, ini sebetulnya gambaran socio-entrepreneurship, karena salah satu miniatur. Ya, salah satu. Jadi misalnya, wong nandur lombok, ini nanam lombok, nanam cabai, itu gampang, tapi nggak dilakukan. Ini contoh. Nah, di pedesaan itu, sekarang ini banyak lahan-lahan yang nggak dikerja. Terlantar. Diterlantarkan. Kalau ada perpres presiden tentang pemanfaatan tanah terlantar apa? Iya, tapi itu kan gede, konsesi gede. Nah, ini kan kecil-kecil aja. Jadi yang namanya Karangkitri. Ini kan sebenarnya Karangkitri. Karangkitri itu adalah budaya Jawa yang memelihara tanaman-tanaman pangan yang bisa disediakan sendiri. Nah, aku mau mendorong yang namanya food security, ketahanan pangan. Tapi tidak sesuai konsep negara yang ketahanan pangan dalam definisi. Itu kan gede dan nggak dilakukan. Nah, aku kecil-kecil aja supaya masyarakat di sekitar sini itu meskipun petani udah meninggalkan pola itu, ini memulai lagi. Itu di tingkat situasi masyarakat desanya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain mau main ke sini? Mesti misalnya aku jual kopi, itu bukan kopiku, kopinya tetangga, petani sekitar yang jumlahnya tidak lebih atau bahkan kurang dari 1 hektar yang dibeli oleh Pendopo Kembang Kopi dengan harga yang lumayan, umum atau lebih mahal, artinya nilainya tidak merugikan petani. Nah, misalnya kalau kita ngomong petani kopi asalan kering, OC itu, atau kalau teman-teman keren itu ngomongnya green bean itu kan di sini 20.000 asalan. Asalan itu pokoknya dipanen segala macam, nggak penting dipilih. Nggak pakai dikeringkan, tapi nggak dipilih. Dia itu mateng atau dia itu masih hijau. Nah, aku mendorong adanya upaya pemetikan yang sudah tua, maka harganya dari seharga situ, aku mau naikkan jadi 10.000, jadi 30 ribuan dengan konteks OC. Tapi kalau dia kualitasnya cari yang merah, tapi bukan merah yang tua, maka kita mau beli 35. Sebetulnya apa? Mau balancing harga di tingkat petani. Nah, petani itu pendapatan tanah 1 hektar, kalau dia dapatkan bersih 1.060.000, terus keren itu. Karena apa ya? Karena produksi pertanian itu murah banget. Nah, kalau selama ini seringkali bahwa dikatakan ada subsidi, pertanyaannya subsidinya siapa yang makan? Nah, jadi di sini tempat belajar, dan tempat belajar apa ya? Mahasiswa belajar di sini boleh. Aku punya perpustakaan. Kenapa kok tempat belajar? Aku gratis ngasih konsultasi skripsi, aku kasih. Mau belajar di sini boleh 24 jam. Tidak membikinkan joki ke skripsi ya? Enggak. Aku memberikan asistensi. Kamu buat sendiri. Aku enggak. Kamu harus buat sendiri. Enggak seperti dosen-dosen.
Enggak. Yang Nah, terus bagaimana ngajarinya? Memang kita mau instan. Nah, kalau instan kan generasi instan biasanya repot. kan Ya? cuma dibuatkan dosen tertentu gitu. Enggak. Terus pendopo kopi itu, pendopo kembang kopi ini apakah cuma bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi petani kopi? Apakah nggak ada yang lain? Ini hanya salah satu aja. Ada pon-pon, ada makanan ringan. Nah, sebentar lagi makanan crispy jamur. Karena crispy jamur yang panen itu memang di pasar laku, tapi kadang-kadang kan nggak laku, lalu dibawa pulang. Nah, itu boleh dibuat crispy, dikirim ke sini. Kita bantu. Ini hanya sebenarnya pendopo kembang kopi kan hanya etalase. Istilahnya workshop lah untuk orang jual, tapi dititipkan di sini. Nanti sebetulnya sekarang ini masih beli putus, tapi nantinya itu modelnya konsiasi, karena kita ngajarin juga kepada petani itu atau produksi kecil, UMKM lah istilahnya. Tapi aku nggak ngomong UMKM, ngomongnya mikro. Mas Fitra ini kan sudah 7 tahun ya. Penerimaan masyarakatnya apa, Mas? Ya baik, karena semua kegiatan kan bukan hanya saya, masyarakat kan juga berkegiatan. Sampai nginep nang kene kan yang layani warga, bukan aku. Rumah yang mereka dapat misalnya satu orang bayar 75.000 per malam, kan nggak ke aku. Meskipun nanti kalau dengan bayar nang kene kan dikasihkan ke mereka. Istilahnya homestay itu ya. Homestay itu. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kalau nanti dari tamu dikasihkan ke mereka, mereka nggak ke sini. Jadi bayar ke sini biar mengambil ke sini, lalu kita ngomong tentang rumah sehat, kamar sehat, kamar mandi bersih, dapur bersih. Ini malah ada ikatan sosial, ikatan psikologis ya. Untuk supaya mendorong adanya perubahan. Apakah nggak ada kecurigaan dari masyarakat? Ya awalnya curiga ngomong Kristen, kok kristenisasi. Iya, Iya kristenisasi. Nah itu kan sebetulnya pikiran culas ya. Masyarakat Jawa ini dulu kan nggak ada pikiran-pikiran gitu. Nah sekarang, nah aku buktikan di sini ada musola. Bahkan aku bantu teman-teman LDNU untuk pengembangan mikro enterprise. Aku kenalin dan aku kenal dengan banyak orang di sini. Tapi banyak patung-patung di sini, apa ini Hindu apa gimana? Ya ini kan Jawa. Nah, masa Borobudur itu karyanya Hindu, itu kan karyanya orang Jawa. Jadi sebetulnya Bukan klaim-klaiman agama ya maksudnya? bukan soal klaim agama, tapi mengenalkan kultur. Orang kalau kemudian lihat arca dipikir hanya di candi. Padahal arca itu kan karya seni. Ini kan karya seni. Kenapa saya beli? Ini kan ya, ini semua dari produk dari Trowulan. Ada Ganesha, ada Dewi Durga, ada Nandi. Itu kan yang pembeli banyak kan orang luar negeri. Terus yang orang lokal nggak beli. Akhirnya kan produk-produk kulturnya masyarakat kita kan ya jadinya milik orang asing. Terus ini jangka panjang Mas Sam. Kalau orang bacakan cuma itu cuma warung kopi gitu. Jual kopi, berpendopo kopi. Kira-kira jangka panjangnya apa sih yang ingin disentuh atau ingin Sebetulnya satu perubahan pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang lebih kreatif, yang lebih kritis. Yang kedua terkait dengan ya problem misalnya ketahanan pangan tadi. Ketiga berkaitan dengan kemandirian sebetulnya. Nah kalau semua bisa dilakukan sendiri, kita kan dulu ngikut yang namanya Gandhi ya, swadaya. Mahatma Gandhi. Ya Mahatma Gandhi. Terus dikembangkan swadesi gitu. Kemana sekarang? Semua konsumtif. Padahal bisa diproduksi sendiri loh. Terus kalau usaha namanya perusahaan, jadi gede, jadi korporasi. Loh, masa kecil-kecil nggak bisa? Sekarang ada. Pengembangannya bagaimana? Bisa juga seperti korporasi gede. Jadi kalau saya sebut Desa Sumber Suko ini adalah pabrik. Pabrik, karena di situ ada produksi susu. Ya kan, ada produksi kopi, ada produksi ya seperti buah-buahan gitu kan. Itu kan seperti pabrik. Sekarang kalau manajemennya mahasiswa teknik industri praktek di sini kan bisa. Bagaimana mengelola desa menjadi sebuah entitas
sampai industri. Jadi kalau dibayangkan industri oleh mahasiswa itu kan pikirannya kan, oh pabrik. Padahal desa ini adalah ada sistem produksi. Lalu aku beberapa kali nawarkan mahasiswa teknik industri ke sini bingung. Pak, mana proses produksinya loh? Kamu ini orang desa atau orang kota? Aku bilang gitu. Udah di desa, masa bingung dengan desa produksi ada? Industri itu kan besar. Nah itu yang salah siapa? Nah ini aku mau mengajak mahasiswa, makanya aku menyediakan perpustakaan. Ayo belajar di sini. Dan ada pelatihan juga di sini, pelatihan untuk pendamping masyarakat. Jadi kenapa? Ya sebetulnya sudah banyak pelatihan pendamping masyarakat oleh misalnya pemerintah ya. Tapi yang dilatihkan itu SPJ, nggarap SPJ itu loh. Kalau di sana istilahnya juara apa itu lomba mengarang. Ya, nah aku ngajarin prinsipnya. Partisipasi kan di birokrasi itu lomba mengarang. Iya, ya SPJ kan nulis itu gitu. Ini enggak, aku praktek beneran. Jadi partisipasi misalnya itu kehadiran, enggak. Partisipasi itu adalah mendorong masyarakat mengambil keputusan terhadap sesuatu yang dianggap baik atau bahkan menolak. Jadi misalnya apa yang dikembangkan ditawarkan oleh satu kelompok tertentu, ya kalau patut ditolak, ditolak aja. Jadi kalau masyarakat sudah bilang enggak, wah itu berarti mandiri kan. Ini pengalaman sampean mantan di World Bank, Bank Dunia. Kira-kira apa yang dengan rasakan dalam menjadi elitis seperti itu, terus kembali ke masyarakat seperti ini? Ya sebetulnya proses pembangunan masyarakat atau pembangunan manusia itu kan nggak bisa dipercepat. Yang dipercepat itu ya bangun jembatan. Nah sedangkan lembaga-lembaga donor yang gede seperti ini, itu punya kecenderungan ngukur fisik. Nah dianggap partisipasi itu targetnya 5 tahun bisa selesai. Ternyata pengalaman aku 30 tahun itu tidak menghasilkan proses partisipasi. Jadi orang cuma mengikuti kemauan donor, kemauan minta maaf ini pemerintah misalnya gitu. Tapi bukan karena inisiatif dan kemandirian. Nah dengan demikian ya ini pengakuan dosa sebetulnya. Penebusan dosa. Iya penebusan dosa. Jika miru londo terus. Cara berpikir boleh tapi harus diterapkan dengan konteks yang sebenarnya lokal. Begitu. Jadi entrepreneurship juga dilakukan, social entrepreneurship juga dilakukan, bahwa konteks sosial itu tidak bisa didagangkan. Pengertiannya entrepreneurship, social entrepreneurship itu kan supaya orang bisa punya usaha gitu, bukan. Sekali lagi balik lagi kepada konteks social entrepreneurship itu adalah membangun kreativitas untuk perbaikan. Jadi prinsipnya sama. Pembangunan itu kan sebenarnya bukan hanya membangun sesuatu yang disebut dengan bangunan, tapi kan perubahan perilaku. Pertanyaannya perubahan perilaku yang cepat. Bagaimana wong anak dari sekolah itu pasti ada SD, SMP, dan SMA, dan seterusnya. Nah kalau pembangunan bangsa kan juga sama. Kalau mau dipercepat ya mas, bagaimana mempercepat usia dari 10 tahun langsung 30 tahun. Oke Mas Fitra, terima kasih atas pemaparannya. Semoga menjadi inspirasi semua orang untuk melakukan seperti ini, pemberdayaan masyarakat dengan sistem seperti ini, dan mungkin bisa direplikasi oleh teman-teman di berbagai tempat. Harus begitu sih sebetulnya ya. Terima kasih dan kita akhiri. Salam Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.